Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vicky. Materi kali ini yang akan dibahas adalah pembahasan soal kuisis nomor 4 sampai dengan nomor 6. Kalau kemarin kalian sudah menyimak video pembahasan kuisis nomor 1 sampai nomor 3, maka hari ini kita akan membahas soal kuisis atau yang sudah kalian kerjakan dari nomor 4 sampai nomor 6. Dari nomor 4 terlebih dahulu, soal yang nomor 4 adalah jangkauan kuartil data pada tabel berikut adalah, di situ udah ada tabelnya sama frekuensinya. Yang ditanyakan adalah jangkauan kuartil. Maka kalau seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah membuat tabel frekuensi kumulatif. Nah, cara membuat tabel frekuensi kumulatif langkahnya sama seperti yang sudah Ibu ajarkan, yaitu pertama frekuensi yang pertama kita tuliskan dulu di sini 4 ya. Kemudian 4 ini kita tambahkan dengan 12, maka kita tulis di sini frekuensi kumulatifnya jadi 16. Kemudian 16 ini kita tambahkan lagi dengan 10, kemudian hasilnya 26. Nah, selanjutnya langkahnya sama, 26 ditambahkan 8 ketemu 34, kemudian 34 ditambah 4 hasilnya 38, dan 38 ditambah 2 hasilnya 40. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 40. Nah, kalau kalian sudah membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, maka kalian tinggal mencari yang namanya kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kenapa? Karena jangkauan kuartil itu rumusnya adalah Q/D sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Maka kalian harus mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, sebelum mencari kuartil-kuartil tersebut, maka kalian harus mencari yang namanya letak kelas dari masing-masing kuartil yang kalian cari. Misal untuk kuartil yang pertama, maka kalian mencari yang namanya letak Q1. Berarti sama dengan 1/4 ya, karena di sini Q1, maka di sini juga 1. 1/4 dikali 40. 40 itu adalah jumlah keseluruhan frekuensinya. 40, maka 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, karena 10, maka letak kelas kuartil yang pertama itu berada di kelas interval yang kedua yang tadi FK-nya itu 16. Kenapa? Karena kalau kita jabarkan dari FK tersebut, data pertama ya, data pertama sampai data keempat itu ada di kelas yang pertama, kemudian 5 sampai dengan 16 itu ada di kelas yang kedua, kemudian 17 sampai 26 itu berada di kelas yang ketiga, dan 27 sampai 34 gitu ya, 34 itu berada di kelas yang ke 4. Selanjutnya ada 35, karena terakhir kan tadi 34, berarti 35 sampai dengan 38 berarti di kelas yang kelima, dan yang terakhir 39 sampai dengan 40 ada di kelas yang terakhir. Nah, karena data ke-10 yang diminta, maka letaknya di kelas kuartil yang kedua di sini. Ini Q1. Nah, karena letak Q1-nya berada di kelas interval yang kedua, maka kita bisa mencari yang namanya tepi bawah atau TB, kemudian frekuensi kumulatif sudah ada, frekuensi kelasnya juga sudah ada, dan panjang kelasnya juga kita bisa cari menggunakan cara manual juga boleh. Berarti dari 49 sampai 57 kita hitung 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ya. Berarti kita bisa hitung 49, 50 gitu ya. Dan seterusnya ternyata ada 9. Panjang kelasnya maka 9. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus
Q1 itu rumusnya adalah TB ditambah 1/4 N dikurangi FK dibagi F Q1 atau frekuensi kelas kuartilnya dikalikan P atau panjang kelas. Nah, TB-nya tadi berarti tinggal 49 ya. Di sini kan karena batas bawahnya adalah 49, maka tepi bawahnya bisa diperoleh dari 49 dikurangi 0,5. Berarti ketemunya 48,5 ditambah 1/4 N-nya tadi sudah ketemu yaitu 10 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi kelasnya kuartil tadi FK-nya 16, yang diambil justru yang di atasnya atau kelas sebelumnya yaitu 4. Maka 10 dikurangi 4 dibagi frekuensi kumulatif frekuensi kelas kuartilnya yaitu yang ini tadi ya 12, maka kita tuliskan per 12 dikalikan panjang kelasnya tadi 9. Maka kita tinggal operasikan seperti biasa, 48,5 ditambahkan 10 dikurangi 4 adalah 6, kemudian dibagi 12 dikali 9. Nah, 6 dibagi 12 kan ketemunya 1/2 atau setengah. Setengah dikalikan 9 hasilnya 4,5. Maka hasilnya 48,5 ditambah 4,5 sama dengan 53. Itu untuk kuartil pertama ketemu 53. Nah, sedangkan untuk kuartil yang ketiga langkahnya sama dengan kuartil pertama, hanya berbeda di letak kelasnya. Kuartil yang pertama tadi 1/4 dikalikan N atau jumlah total frekuensinya, maka di Q3 itu kita bisa menuliskan yang namanya Q3 sama dengan 3/4 dikalikan N. Nah, karena 3/4 maka kita bisa mengalihkan 3/4 dikalikan 40 sama dengan 30. Diperoleh dari 40 dibagi 4 kan bisa ini dicoret gitu ya. 40 sama 4-nya. Nah, gini ini 10. Berarti 3 dikali 10 hasilnya 30. Nah, data ke-30 itu letaknya di kelas interval yang keempat. Di sini ini Q3. Nah, karena kita sudah tahu letak kelasnya, maka kita bisa mencari tepi bawahnya, berarti itu 67 ini, batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 67 dikurangi 0,5. Nah, 67 dikurangi 0,5 berarti 66,5, ditambahkan rumusnya adalah 3/4 N, berarti tadi 3/4 N itu 30 dikurangi FK, tadi FK-nya karena di sini FK kelasnya 34, maka yang diambil justru yang atasnya yaitu 26 dibagi frekuensinya, frekuensi kelasnya yaitu 8. Nah, berarti 30 dikurangi 26 dibagi 8 dikali panjang kelasnya tadi 9. Maka Q3 ini bukan Q1 ya, maaf salah. Harusnya ini Q3 ya. Q3 sama dengan 66,5 ditambah 4/8 dikali 9. Nah, 4/8 itu setengah, berarti di sini bisa dicari dengan setengahnya dari 9 lagi yaitu 4,5. Ya benar 4,5. Nah, maka ketemunya adalah Q3 sama dengan 66,5 ditambah 4,5. Ketemunya 71. Nah, karena sudah ketemu untuk Q1 dan Q3-nya, maka kita bisa mencari yang namanya jangkauan kuartilnya, yaitu dengan rumus QD sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Nah, ini tadi ya Q1 sama Q3-nya. Nah, Q3-nya 71, Q1-nya 53. Berarti tinggal dimasukkan setengah dikali 71 dikurangi 53 sama dengan setengahnya dari 18. Ketemunya 9. Nah, hasilnya jangkauan kuartilnya adalah 9. Nah, kita lanjutkan lagi di soal yang ke-5. Soal yang ke-5 adalah yang ditanyakan justru nilai A di dalam histogramnya. Di situ udah ada histogram, kemudian diketahui juga nilai rataan hitung atau rata-ratanya adalah 7,3.
di sini ya. Nilai rata-rata 7,3 yang ditanyakan yang ini A-nya itu berapa. Nah, karena di histogramnya itu sudah menggunakan data nilai tengah, di sini kan nilai tengah ini 5 itu nilai tengah, 6, 7, 8, 9, 10 juga nilai tengah, sedangkan 4, 9, A, 12, 7, 2 adalah frekuensinya. Nah, karena yang ditanyakan nilai A dari histogram tersebut, maka kita bisa langsung mencari menggunakan rumus rata-rata atau min. Nah, rumusnya rata-rata atau min adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, Fi dikalikan Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N, Fi. Nah, kalau kita lihat tadi sebelumnya ya, di histogram itu ternyata frekuensi 4 itu datanya 5 atau XI-nya 5. Jadi XI itu nilai tengah, Fi itu frekuensinya. Berarti kita bisa menjumlahkannya dari 4 kali 5 ditambah 9 kali 6. Kemudian ditambahkan kembali dengan ini ya, A kali 7. Ya, A dikali 7 ditambahkan 12 kali 8 ditambah 7 dikali 9 ditambah 2 dikali 10 dibagi 4 tambah 9 tambah A tambah 12 tambah 7 dan ditambah 2 itu untuk rumus rataan hitungnya. Maka nanti ketemunya akan seperti ini. Nah, ini 4 kali 5 tambah 9 kali 6 ditambah A kali 7 kali ditambah 12 kali 8 tambah 7 kali 9 tambah 2 kali 10. Nah, karena tadi sudah diketahui rataannya itu hasilnya 7,3, maka di sini kita tuliskan 7,3. 7,3 sama dengan 4 kali 5 20, 9 kali 6 54, A kali 7 7A, 12 kali 8 96, 7 dikali 9 63 dan 2 kali 10 hasilnya 20. Kemudian 4 tambah 9 tambah A tambah 12 tambah 7 dan tambah 2 hasilnya 34 ditambahkan A. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu maka kita tinggal jumlahkan bagian yang atas terlebih dahulu atau pembilangnya. 20 tambah 54 tambah 7A ditambah 96 ditambah 63 ditambah 20 hasilnya 253 ditambah 7A. Nah, kalau udah tinggal kita kalikan silang saja. Nah, kalau sudah dikalikan silang berarti 7,3 kita kalikan dengan 34 ditambah A sama dengan aslinya kan 1 dikali 253 ditambah 7A karena angka 1 jadi tetap hasilnya sama. Nah, kemudian kita kalikan operasikan satu-satu. 7,3 dikali 34 hasilnya 248,2. 7,3 dikalikan A hasilnya 7,3A sama dengan 253 ditambah 7A. Nah, 7,3A dikurangi 7A karena A sama A kita kumpulkan jadi 1. Berarti yang 7A kita pindah ruaskan ke ruas kiri, yang angka kita pindahkan ke ruas kanan. Maka ketemunya 7,3A dikurangi 7A sama dengan 253 dikurangi 248,2. 7,3 dikurangi 7 hasilnya 0,3A. Kemudian 253 dikurangi 248,2 adalah 4,8. Maka A-nya ketemu tinggal kita bagi 4,8 dibagi dengan 0,3. Maka ketemunya 16. Nah, itu untuk cara mencari kalau diketahui rataan hitungnya dengan histogram dari nilai tengah dan frekuensinya. Nah, kita bisa lanjutkan lagi di soal yang terakhir atau soal nomor 6 yang akan kita bahas hari ini. Kalau soal yang nomor 6 adalah pertanyaannya diketahui data berikut 6, min 3, 0, 8, 4, 6, min 6, 10. Pernyataan berikut ini yang benar adalah karena di pilihan gandanya adalah yang ada keterangannya hanya median, modus, rataan hitung, rentang, dan jangkauan, maka kita bisa cari masing-masing dari median, modus, kemudian rataan hitung, rentang, dan jangkauannya terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal dipilih mana yang sesuai dengan jawabannya.
Nah, maka langkah yang pertama karena ada median, kemudian ada modus, rataan hitung, kita mendingan urutkan data terlebih dahulu. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Maka kita peroleh urutan datanya adalah min 3, min 6, 0, 4, 6, 6, 8, 10. Nah, karena sudah diurutkan, maka kita bisa menghitung yang pertama rataan hitungnya. Terlebih dahulu dihitung dengan cara FI dikali XI dibagi FI, di mana frekuensinya itu banyaknya data tersebut sesuai dengan data masing-masing, kemudian XI-nya adalah datanya. Nah, maka kita bisa peroleh langsung min 3 ditambah min 6 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi dengan banyaknya datanya ada 8. Maka dibagi 8. Min 3 ditambah min 6 ditambah 0 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 10 hasilnya adalah 25. Maka tinggal 25 dibagi dengan 8 hasilnya 1/8 ya. 3 dikali 8 adalah 24, maka 25 dikurangi 24 1. Maka tinggal 3 1/8 itu untuk rataan hitung. Kemudian kalau mediannya karena datanya ada 8 maka data atau nilai tengahnya itu berada di tengah-tengah data keempat dan data kelima di sini. Ya, ini kan 4, sini 4, berarti 4 ditambahkan 6. Ya, rumusnya ini 4 ditambahkan 6 dibagi 2, hasilnya 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, kemudian modus adalah data yang sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Nah, di situ kan sudah terlihat kalau data yang nomor 6 itu frekuensinya 2, sedangkan data angka yang lain frekuensinya 1, maka modusnya adalah 6. Nah, kemudian untuk jangkauan atau rentang, tadi kan yang ditanyakan rentang, itu adalah rumusnya X maksimum dikurangi X minimum. Maka karena maksimumnya 10 dan minimumnya negatif 3, maka 10 dikurangi negatif 3 adalah 13. Nah, kemudian jadi jawaban di opsi yang ada adalah median 5 dan modusnya 6. Itu untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Jadi kita membahas dari nomor 4 sampai nomor 6. Jika masih ada yang mau ditanyakan silakan untuk bertanya. Jika tidak ada maka untuk pertemuan selanjutnya tinggal 4 soal yang belum kita bahas, kita akan bahas terlebih dahulu. Silakan untuk mempersiapkan materi PAS-nya. Jadi kalau benar-benar ada yang belum paham, silakan untuk bertanya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.